Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Permaisuri, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2001-01008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya bikin yang berjudul tentang istirahat dan tidur. Istirahat adalah suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Sedangkan tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Selanjutnya yaitu fisiologi tidur. Adalah aktivitas tidur diatur dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak, yaitu yang pertama Reticular Activating System atau RAS. Terdapat di bagian batang otak, memiliki sel-sel dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran melepaskan katekolamin. Yang kedua yaitu Bulbar Synchronizing Region atau BSR, melepaskan serotonin pada saat tidur. Tanda-tanda menjelang tidur. Yang pertama yaitu pernapasan melambat, yang kedua otot-otot rileks, yang ketiga menguap, pada tubuh beradaptasi akibat pernapasan melambat, dan yang keempat suhu badan menurun. Tahap-tahap tidur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tidur REM atau Rapid Eye Movement, yaitu suatu periode tidur yang mengalami gerakan mata dan kedutan pada kelopak mata atau eyelid twist. Yang kedua yaitu tidur NREM atau Non-Rapid Eye Movement, suatu periode di mana selama tidur tidak terlihat adanya gerakan bola mata dan kedutan kelopak mata. Paradoxical sleep atau sebagai puncak tidur. Contohnya saja seperti sangat sulit dibangunkan pada orang dewasa. Tahap ini 20-25% dari tidur malam. Bila seseorang terbangun pada tahap ini, mereka dapat mengingat mimpi mereka. Biasanya terjadi 80-100 menit setelah orang tertidur. Semakin lelah seseorang, makin cepat mengalami tahap itu. Tahap tidur NREM. Tahap yang pertama yaitu merupakan terhadap tidur yang sangat ringan. Kemudian, gel otak mempunyai tegangan yang rendah. Pada tahap ini seseorang akan merasa mengantuk dan rileks. Terjadi gerakan bola mata dari kiri ke kanan, denyut jantung dan RR menurun. Seseorang yang tertidur pada terhadap ini akan mudah dibangunkan. Tahap tidur NREM kedua merupakan tahap tidur yang ringan. Proses yang terjadi dalam tubuh menurun, pergerakan bola mata masih terjadi. Denyut nadi, kecepatan, RR dan temperatur tubuh menurun. Gelombang otak yang terjadi pada tahap 1 dan 2 gel theta terjadi sekitar 10-15 menit. Tahap tidur NREM ketiga, yaitu nadi dan RR mengalami penurunan lebih lanjut karena berkaitan dengan dominasi kerja sistem saraf parasimpatis. Menjadi lebih sulit dibangunkan, ditemukan seseorang menggorok atau snoring. Tahap tidur NREM keempat yaitu tahap tidur malam. Nadi dan RR menurun sebanyak 20-30% dibandingkan pada saat bangun. Jarang bergerak dan sangat sulit dibangunkan. Keterangannya yaitu keempat tahap tidur NREM tersebut terjadi sekitar 1 jam pada orang dewasa, di mana dari tahap NREM menuju tahap 2 dan tahap 3 menuju tahap 4 berlangsung selama 20-30, serta tahap 4 berlangsung sekitar 30. Sedangkan dari tahap 4 menuju tahap 3 NREM, kemudian tahap 2 NREM terakhir sampai tidur REM terjadi sekitar 10. Faktor yang mempengaruhi pola tidur. Pertama yaitu lingkungan, mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan tidur seseorang. Kebisingan suhu ruangan yang terlalu panas, OR dingin, cahaya, jenis dan ukuran tempat tidur. Jenis kasur yang digunakan, kehilangan OR kehadiran pasangan bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tidur. Yang kedua yaitu gaya hidup. Seseorang yang mengalami kelelahan akan mudah untuk tidur. Kelelahan mempengaruhi pola tidur seseorang, di mana semakin seseorang merasa lelah, periode REM semakin singkat.
Selanjutnya, stres psikologis, yaitu kecemasan meningkatkan kadar norepinefrin dalam darah sebagai hasil dari stimulasi sistem saraf simpatis. Perubahan zat kimia ini menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk mencapai tahap tidur 4 REM dan REM, serta perubahan waktu untuk bangun atau clock 1988 dalam Goodyear 1992. Obat-obatan jenis hipnotik dan barbiturat mengurangi tidur REM, penggunaan alkohol dan stimulan. Selain alkohol, minuman yang mengandung kafein juga dapat menstimulasi SSP sehingga pola tidur seseorang bisa terganggu. Kebutuhan tidur rata-rata per hari. Pada bayi baru lahir, lama tidur 14-18 jam per hari dengan 50% REM dan satu siklus tidur rata-rata 45-60 menit. Bayi sederajat 1 tahun, yaitu satu siklus tidur rata-rata 12-14 jam per hari dengan 20-30% REM dan tidur sepanjang. Selanjutnya yaitu toddler 1-3 tahun, lama tidur 11-12 jam per hari dengan 25% REM dan tidur sepanjang malam, lebih tidur siang. Prasekolah lebih kurang 11 jam per hari dengan 20% REM. Usia sekolah lebih kurang 10 jam per hari dengan 18,5% REM. Dewasa muda 7-8 jam per hari dengan 20-25% REM. Dewasa menengah lebih kurang 7 jam per hari dengan 20% REM dan sering sulit tidur. Dewasa tua lebih kurang 6 jam per hari dengan 20-25% REM dan sering sulit tidur. Gangguan tidur yang sering terjadi pada parasomnia, perilaku seseorang yang tiba-tiba terbangun pada saat tidur dan keadaan ini sangat mengganggu pola tidur seseorang. Jenis-jenis parasomnia. Yang pertama yaitu somnambulism atau sleepwalking. Yang kedua night terror. Yang ketiga nocturnal anorexia. Yang keempat sleep talking. Yang kelima nocturnal erection. Dan yang keenam bruxism. Baiklah, hanya itu hasil PowerPoint yang saya tampilkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.